Perkenalkan, nama saya Cahaya Syafitri. Saya dari kelas 10 IPA 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama dengan momentum total benda setelah bertumbukan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa momentum total ketika dua benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Nah, kita langsung saja ke rumus ya. Jadi, rumusnya itu sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. P1 ditambah P2 sama dengan P ini adalah momentum. Sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, di mana itu adalah momentum, M adalah massa, V adalah kecepatan sebelum bertumbukan, sedangkan V aksen adalah kecepatan setelah bertumbukan. Ingat, di mana benda yang bergerak ke kanan atau ke atas dibagi V sama dengan positif, sedangkan benda yang bergerak ke kiri atau ke bawah sama dengan bagi V sama dengan negatif. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Daniel Sibarani. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh penerapan hukum kekekalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada mekanisme pistol dan peluru. Yang kedua ada balon yang mengembang. Yang ketiga itu ada rotasi bumi. Dan yang keempat ada bandul Newton. Yang kelima ada roket. Yang keenam itu ada biliar dan snooker. Yang ketujuh itu ada tabrakan antara dua benda. Yang kedelapan itu adalah perputaran benda. Yang kesembilan itu ada kembang api. Dan yang kesepuluh itu ada bowling. Nah, jadi itu saja penerapan hukum kekekalan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatih Akmal. Saya akan membawakan materi pertama tentang tumbukan. Jadi tumbukan itu adalah interaksi antara dua buah benda atau lebih yang saling memberikan gaya dengan selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Itu terbagi menjadi dua, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting tidak sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan tidak adanya energi yang hilang dan energi kinetik sebelum dan sesudah itu sama. Berlaku rumus hukum kekekalan energi kinetik. EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Baru berlaku rumus kekekalan momentum. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Berlaku rumus koefisien restitusi. E sama dengan 1. E sama dengan min dalam kurung M1 rumus hukum kekekalan energi kinetik. Ditambah EK2 aksen
Baru rumus hukum kekekalan momentum. M1 ditambah V1. Aduh. Berlaku rumus hukum kekekalan energi kinetik. Eka 1 ditambah Eka 2 sama dengan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik 2 aksen. Baru rumus hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Baru berlaku hukum rumus koefisien restitusi. E sama dengan min dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen untuk kurung. Baru bawahnya V2 dikurang V1 untuk kurung. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Sukmalia. Saya akan membawakan materi tentang tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian. Nah, saya kali ini akan membawakan materi tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali ini terjadi di seperti ini. Misal ada benda A yang bergerak ke arah kanan dan benda B bergerak ke arah kiri. Kemudian benda ini mengalami tumbukan, dan setelah tumbukan benda ini sama-sama arah kanan. Yang berarti benda A dan benda B salah satunya memiliki kecepatan yang lebih besar, sehingga mereka mengarah ke satu arah, bukan sama-sama kembali ke arah sini, ke arah sebaliknya. Nah, di tumbukan tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi rumus yang berlaku itu adalah rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini merupakan rumus yang bisa digunakan jika untuk mencari tumbukan tidak lenting sama sekali. Lalu, di koefisien restitusi atau derajat turunnya kecepatan benda setelah benda mengalami tubrukan, yaitu E itu sama dengan 0 di tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kemudian ada rumus juga untuk mencari E itu. Rumusnya adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 kurangi V1. Ini adalah rumus mencari koefisien restitusi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Contoh soal tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Misal dalam soal itu ada benda A dengan kecepatan 4 meter per second dan B 5 meter per second. Kemudian massa di antara benda A dan benda B ini sama. Maka yang ditanya adalah berapa kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan. Nah, kita di sini akan menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, di sini kan kita tadi diketahui bahwasanya massa A dan massa B itu sama. Maka nilainya itu bisa kita coret yang sama, massa A, massa B, massa B. Nah, setelah benda itu dicoret, kita sederhanakan VA ditambah kecepatan benda A ditambah kecepatan benda B sama dengan, karena ini tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan benda itu adalah sama setelah tumbukan, maka 2 dikali kecepatan setelah tumbukan. Kenapa kita tidak bagi A atau B? Karena di sini kecepatannya itu sama. Jadi dia kayak A atau B itu bakal sama nilainya. Nah, karena udah ketemu rumusnya ini, kita langsung masuk nilainya, yaitu V6.
VB. Nah, VB ini kan berlawan arah ya, sorry. Jadi VB ini ke arah kiri. Nah, di sumbu X yang ke arah kiri itu kan dia negatif ya, di sini negatif, sini positif. Berarti ini hasilnya negatif. Tambah min 5 sama dengan 2 dikali V aksen. 4 tambah min 5 itu ya min 1 sama dengan 2 dikali V aksen. Nantinya ini akan kita kan 2 dikali V aksen sama dengan min 1, makanya V aksen itu sama dengan min setengah atau sama dengan min 0,5. Nah, itu jawabannya apa? Berarti nanti kedua benda ini akan berjalan ke arah kiri dengan kecepatan 0,5 meter per second. Kelar tidak. Nah, terus kalau untuk rumusan yang lain gimana? Apakah rumusnya itu berlaku? Nah, rumusnya itu tetap berlaku, cuman mungkin bedanya itu ada di cara mencari kecepatannya, mulai dari dia yang ada juga koefisien restitusinya, bisa beda di situ. Tapi kalau untuk rumusnya itu sama. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Dema Darna. Jadi di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja roket. Prinsip kerja roket dengan menggunakan hukum kekekalan momentum linier adalah dengan rumus delta V sama dengan delta M per M kali V. Dengan di sini delta V itu adalah delta V adalah perubahan kecepatan. Terus delta M-nya adalah massa minyak. M-nya adalah massa roket. Baru selanjutnya V. V adalah kecepatan roket. Nah, di sini untuk sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, jadi di sini kita akan masuk contoh soal ya. Diketahui di sini massa roketnya itu 4 kali 10 per kilogram. Berarti di sini itu 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000 kilogram. Oke, jadi sekarang saya di sini akan menjelaskan soal. Jadi contoh itu diketahui massa roket sama dengan 40 kali 10 kilogram, berarti 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000 kilogram. Terus kecepatan roketnya dengan 10 ton sama dengan 1000 per ton. Massa minyaknya adalah 2000 kilogram. Jadi yang ditanya itu kelajuan. Oke, jadi langsung kita jawab aja ya. Dengan menggunakan rumus yang sudah tadi diberitahu, yaitu delta V sama dengan delta M per M dikali V. Oke, kita masukkan aja. V
Jadi delta M nya tadi itu 40 delta M nya 40. Oke, jadi delta M nya tadi 2000 per M nya adalah 40.000 kali V nya 1000. Oke, jadi ini kita coret ya, berarti tinggal delta V sama dengan 2000 per 40 kali 50. Oke, jadi delta V nya sama dengan 2000 per 40 kali ini dikali 1 berarti sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kelajuan dari ini adalah 50 meter per sekon. Begitu juga dengan prinsip mesin jet. Begitu juga dengan prinsip kerja mesin jet. Prinsip kerja mesin jet sama dengan prinsip kerja mesin roket. Dengan roket. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tumbukan. Tumbukan itu sebagian jika terjadi, energi kinetik akan diubah menjadi energi lainnya, seperti panas, bumi, dan sebagainya. Tidak berlaku kekerasan energi kinetik. Berlaku hukum kekerasan bumi kubis. Kita bakal Indonesia. Terus M1 tambah M2 dibuat R2 tambah koefisien restitusi X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya adalah kandungan. Perkenalkan, saya Daniel Sebarani. Di sini ingin memberikan contoh hukum kekekalan momentum. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, nah, benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 5 kg dan bergerak berlawanan arah, saling mendekat dengan kecepatan benda A adalah 6 meter per sekon. Keduanya kemudian bertubrukan dan setelah tubrukan, kedua benda tersebut berbalik arah dengan kecepatan benda A 4 meter per sekon dan kecepatan benda B 2 meter per sekon. Maka kecepatan benda B sebelum tubrukan adalah, nah langsung saja kita bikin. Diketahui massa benda A adalah 4 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Nah, kecepatan benda A sebelum bertumpukan 6 meter per sekon. Nah, kecepatan benda A setelah bertumpukan adalah 4 meter per sekon. Dan kecepatan benda B setelah bertumpukan itu adalah 2 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan benda B sebelum bertumpukan. Langsung saja kita jawab. Kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Oke, sini langsung saja kita masukkan angkanya. MA nya itu ada 4 dikali VA nya itu ada 6 dikali 6 ditambah VB itu ada 5 dikali VB nya kan belum diketahui, jadi kita tulis saja VB. Nah, sama dengan MA nya ada 4 dikali VA aksen. VA aksennya itu ada 4 juga. Nah, karena kan
VA aksen itu kecepatan benda setelah bertubrukan. Nah, jadi dia berlawanan arah. Jadi dia dikali min 4 karena dia berlawanan arah. Nah, ditambah MB-nya 5 dikali VB aksen. Ada dia 2. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 4 dikali 6 itu ada 24. Ditambah, nah ini kan masih ada VB, jadi 5 VB sama dengan 4 dikali min 4, jadi dia min 16. Ditambah 5 kali 2 itu 10. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Dia 24 ditambah 5 VB sama dengan, nah ini min 16 ditambah 10 itu ada min 6. Nah, kita di sini aja, nggak muat. Nah, tadi kan 24 tambah VB, jadi kita tindak luaskan jadi 30 ditambah 5 VB min 30 ya. Jadi dengan VB sama dengan 30 min 30 per 5. Jadi jawabannya VB nya itu adalah min 6 meter per sekon. Nah, inilah contoh dari soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua itu ada sebuah perahu kecil yang masanya itu 200 kg. Nah, perahu tersebut dinaiki oleh seorang nelayan yang bermasa 80 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba orang dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan dengan arah perahu dengan kecepatan loncatan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan perahu saat orang tersebut meloncat kencang? Nah, di sini kita buat contoh nomor 2. Diketahuinya ada IP atau kecepatan awal. VP itu atau kecepatan perahunya 10 meter per sekon. Nah, di sini ada VA-nya 10 meter per sekon juga. Nah, lalu ada VA aksennya 2 meter per sekon. Dan ada massa benda A 80 kg dan massa benda B ada 200 kg. Nah, di sini kan yang ditanya VV aksennya, mas atau kecepatan perahu akhir setelah melawan arah. Yang ditanya VV aksen. Langsung saja kita jawab. Nah, rumusnya itu ada MA dikali VA ditambah MP dikali VP sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MP dikali VP aksen. Oke, di sini langsung aja kita masukkan angkanya. Dia di MA ada 80 kg, 80 dikali VA. Di VA-nya dia ada 10 meter per sekon. Kali 10 aja ditambah MP-nya. Di MP itu ada 200 dikali VP-nya itu ada 10 dikali 10. Nah, sama dengan MA-nya tadi ada 80 dikali VA aksen. Nah, di sini VA aksennya ada 2.
karena dia V aksen itu berlawanan arah, jadi dia berubah menjadi negatif. Sini dikali min 2 ditambah MP nya itu ada 200 dikali VP. VP nya belum diketahui, jadi kita tulis saja VP aksen. Nah, di sini langsung kita jumlahkan saja. 80 dikali 10 itu ada 800 ditambah 200 dikali 10 itu ada 2000 sama dengan 80 dikali min 2 ada min 160 ditambah 200 VP aksen. Kita jumlahkan lagi. 800 ditambah 2000 ada 2800 sama dengan min 160 ditambah 200 VP aksen. Nah, di sini kita jumlahkan aja ini, tapi kita pindah ruaskan. Jadi 2800 ditambah 160. Nah, di sini 160 karena ada pindah ruas ya, negatif jadi positif. Nah, di sini ditambah 200 50 aksen. 3. Nah, di sini kita jumlahkan lagi 2800 ditambah 160. Nah, di sini kenapa 160? Karena dia pindah ruas ya, negatif jadi positif. Sama dengan 200 VP aksen. Di sini kita jumlahkan aja 2960 sama dengan 200 VP aksen. Jadi kita masukkan aja VP aksen sama dengan 2960 per 200. Jadi kita dapat VP aksennya sama dengan 14,8 4 ya. 3. Nah, jadi VP aksennya 2960 dibagi 200 itu dapatnya 14,8 meter per skor. Jadi itulah jawabannya. VP aksennya itu 14,8 meter per skor. Nah, sekianlah contoh soal dari saya. Terima kasih.